Sungguhnya maksiat itu akan mewariskan kehinaan, kerendahan. Seorang akan merasakan kehinaan ketika dia bermaksiat. Meskipun orang mengagungkan dia, dia tahu dirinya hina. Dia tahu. Mau dia paksa-paksakan jiwanya hebat, enggak. Dia tahu jiwanya hina. Kenapa dia melanggar perintah-perintah Allah? Fa innal izza kullal izzi fi taatillah. Sungguhnya kejayaan dan kemuliaan ada dalam ketaatan kepada Allah. Sebaliknya orang dia bertakwa meskipun orang depan dia mungkin bos, mungkin pejabat, mungkin orang hebat, dia tetap merasa dirinya mulia. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pakai kendaraan biasa, mungkin bajunya biasa, dia merasa mulia. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah dengan ketaatan yang benar. Sebaliknya seorang mungkin dia memiliki kemewahan, kekayaan, mungkin dihormati orang, tapi kalau dia bermaksiat, dia tahu jiwanya hina. Dia tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Siapa yang menghendaki kejayaan, maka kejayaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ai falyatlubha bi taatillah fa innahu la yajiduha illa fi taatihi. Maksudnya Allah mengatakan, maka carilah kejayaan dengan taat kepada Allah. Sungguhnya dia tidak akan mendapatkan kejayaan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min du'ai ba'dhi salaf, sebagian para ulama salaf dahulu berdoa, Allahumma a'izzani bi taatik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakanlah aku dengan taat kepadamu dan jangan kau rendahkan aku dengan bermaksiat kepadamu. Berkata Hasan al-Basri. Wa qala Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berkata, "Innahum wa in taqtaqat bihimul bighalu wa hamlajat bihimul baradhin inna dhullal ma'siyah la yufariqu qulubahum aballahu illa an yudhilla man asahu." Kata dia, ini tentang orang kaya yang bermaksiat. Kata Sebasi, meskipun mereka ini orang yang menaiki tunggangan, yang begol kemudian mengapak-ngapakkan kakinya untuk karena ada orang besar di atasnya, ya, atau al-baradhin maksudnya adalah kuda atau begol. Itu dia tunggangan yang hebat. Yang orang tersebut mengapak-ngapakkan kakinya, intinya dia orang hebat. Orang semua lihat dia hebat karena dia tunggangan yang hebat, tunggangan yang mewah. Tetapi kata Hasan al-Basri, sungguhnya kehinaan maksiat tidak terlepas dari hati mereka. Tidak terlepas dari hati mereka. Allah tidak memberikan, Allah hanya memberikan kehinaan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya meskipun kita memiliki sebab-sebab kejayaan secara duniawi, apa sebab-sebab kita jaya? Kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya popularitas, orang hormat sama kita. Tapi kalau kita maksiat, yakinlah dalam diri kita itu hina. Kita tidak bisa hilang dari hati kita. Tidak bisa hilang, meskipun kelihatannya mewah. Kalau zaman sekarang mobil mewah, turun dari mobil mewah, percuma. Kehinaan tersebut akan melekat di hati. Allah cabut kejayaan dari hatinya. Kenapa? Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya seorang lelaki yang suka selingkuh, apa dia merasa hebat? Tidak. Meskipun dia naik mobil mewah, meskipun dia naik pesawat pribadi, tetap hina dalam hatinya. Dia ada merasakan kehinaan. Kenapa? Tukang selingkuh. Tukang selingkuh. Karena Allah hanya memberikan kejayaan hati kepada orang yang beriman. Wa qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, "Ra'aitu adh-dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha." Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Dan sungguhnya candu dalam berdosa menimbulkan kehinaan dalam hati. Wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa-dosa merupakan kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Yang terbaik bagi dirimu adalah membangkang dzunub. Kalau membangkang dosa, kalau dosa ingin datang, kau lawan, jangan kau biarkan, jangan kau pasrah. Jangan biarkan hatimu pasrah dengan dosa. Tiba-tiba timbul keinginan untuk lihat ini, jangan ikuti. Tiba-tiba timbul keinginan untuk mendengar musik, jangan ikuti. Tiba-tiba pengen ngeklik dengar berita gibah namimah, jangan dengar, jangan ikuti. Kamu bahagia, kamu klik, kamu tidak bahagia. Kehinaan merasuk dalam diri kita. Semakin banyak kita nonton tidak benar, semakin banyak kehinaan. Jangan ikuti. Wa hal afsadad dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Tidakkah yang merusak agama kecuali para raja dan para ulama-ulama yang su' dan ahli ibadah yang buruk. Ini diantara dampak maksiat yang berbahaya, menimbulkan kehinaan dalam diri seorang meskipun orang mengagungkannya, meskipun orang mengelukannya.